Saudara, mutasi besar-besaran di tubuh Polri diharapkan mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Selain memberantas tindak kejahatan, masyarakat juga berharap kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap masyarakat tidak kembali terulang. Kinerja Polri selama ini ya, karena terutama mengenai kekerasan seksual terutama itu banyak sekali kasus-kasus di mana kasusnya itu tidak diangkat, tunggu viral dulu gitu ya. Nah jadi menurut saya ini perlu dilakukan agar meminimalisir juga label-label oknum mungkin. Tentunya ada harapan juga Mas ya, semoga memang kinerja Polri lebih baik lagi. Khususnya saya rasa yang paling penting adalah di jajaran yang di lapangannya, khususnya polisi yang terjun di lapangan, itu sangat penting untuk implementasi dan juga bagaimana mempekerjakan tugasnya secara sesuai SOP dan juga tidak lagi melakukan pelanggaran yang ya selama ini banyak dikritik oleh masyarakat. Ya. Sejumlah Kapolda dan Kapolres dimutasi oleh Kapolri di tengah sejumlah sorotan kasus yang menjadi perhatian publik. Apakah ini sebagai bentuk respons cepat Kapolri merespons tuntutan masyarakat? Kami akan membahasnya bersama penasihat Indonesia Police Watch, Johnson Panjaitan. Selamat petang, Pak Johnson, apa kabar? Selamat petang, Ibrahim. Baik. Pak Johnson, apakah ini mutasi besar-besaran sebagai respons yang cepat Kapolri mendengar kritik publik? Ya, saya kira walaupun kelihatannya yang diumumkan itu normatif, bahwa itu ada soal pensiun, soal yang promosi dan lain sebagainya. Tapi kalau dari catatan-catatan yang dimiliki oleh IPW, ini ada beberapa catatan khusus. Yang pertama, Ibrahim, adalah mutasi yang kali ini adalah mutasi di akhir tahun. Ya, kalau pada tingkat Polda kan pada bulan Oktober yang lalu 6 dan sekarang ini 7 dari 12 jenderal ya. Jadi di level Polda yang sekarang ini ada 7. Tapi juga ada beberapa catatan yang paling penting. Kita mulai dulu dari Jabotabek ya. Di Jabotabek ini ada di Jakarta saja ada 3 yang diganti. Jakarta Timur, Jakarta Selatan, ya, Jakarta Selatan, kemudian Jakarta Utara. Akan tetapi ada beberapa catatan saya, misalnya untuk yang Bekasi itu semua diganti Kapolresnya, baik Metro Bekasi Kota dan Bekasi. Kemudian juga ada juga yang disapu bersih juga, sama seperti Bekasi, yaitu Tangerang Selatan, kemudian Metro Tangerang Kota dan Tangerang. Selain juga ada Bogor ya, itu juga diganti. Juga yang menjadi sorotan penting adalah di Sumatera Utara ya. Di Sumatera Utara itu ada Polres Deli Serdang, kemudian Humbang Ngasudutan, Madinah dan Karo ya. Pak Johnson, jadi yang bisa Anda baca apa makna dari pergantian ini, rotasi besar-besaran ini? Selain yang pertama adalah efektivitas kepemimpinan tali komando dari mulai level Kapolri sampai pada tingkat Polres itu semakin diperbaiki oleh Kapolri yang sekarang dengan catatan-catatan sorotan yang ada di masyarakat. Dan kelihatannya yang kedua, Kapolri ini juga tidak terlampau kelihatan drastis sebagaimana pidatonya, tapi dia mulai sepertinya mutasi alamiah untuk menjaga soliditas anggota dan organisasi, karena kalau terus-menerus dipukul begitu tentu di dalam internal bisa bergejolak ya. Yang ketiga tentu adalah profesionalitas, itu juga yang menjadi sorotan. Tapi yang paling penting adalah ini konsolidasi organisasi Polri di akhir tahun, selain untuk menjawab persiapan pandemi dan Natal dan Tahun Baru, yang jauh lebih penting adalah persiapan untuk menghadapi tahun politik ke depan. Jadi ini membutuhkan soliditas dari organisasi Polri yang solid dan di bawah kepemimpinan Kapolri yang sekarang untuk menjalankan tugas sebagaimana Pak Johnson, dengan formasi yang ada saat ini setelah mutasi, apakah bisa menjawab tuntutan publik, bisa memberikan puas kepada publik, Pak Johnson? Saya berharap tentu rantai komando dari mulai Kapolri sampai pada tingkat Polres ini berjalan dan kelihatannya terus-menerus dievaluasi. Dan yang terakhir ini kan jumlah perwira yang dimutasi cukup banyak ya, ratusan ya. Nah, saya berharap ini tentu bisa mengendalikan level prajurit sampai yang paling bawah di tingkat lapangan, supaya peristiwa-peristiwa
pelaporan dan lain sebagainya di dalam pelayanan yang langsung kepada masyarakat tidak bermasalah lagi ya, baik soal etika maupun dalam menjalankan tugas-tugas pokok, Ibrahim. Pak Jansen, sepanjang tahun ini Polri dihantam badai yang sangat besar. Kalau Anda lihat, apa sebetulnya menjadi akar permasalahan yang harus diperbaiki sesegera mungkin? Ya, banyak hal yang memang harus diperbaiki yang secara jelas-jelas yang belum terlihat perubahan adalah dari segi budaya ya, yang juga masih menonjol adalah budaya kekerasan. Tentu yang menjadi akar masalah adalah polisi sendiri bagaimana membawakan dirinya di tengah-tengah sistem ketatanegaraan seperti yang sekarang ini menjadi penegak hukum sipil yang sungguh-sungguh wajahnya sipil ya, wajahnya sipil, perilakunya juga sipil. Akan tetapi dia juga sebagai penegak hukum, dia juga harus berperilaku lebih pada waktu menangani kasus-kasus seksual, terutama sikap yang lebih sangat lembut terhadap dan cepat terhadap korban-korban tindak pidana seksual menurut saya. Soal laporan juga ini kan ada kemarin sempat disinggung jangan sampai viral dulu baru diproses. Nah ini emang kalau Anda lihat seperti apa sih sebetulnya masyarakat bisa mengadukan keluh kesahnya, mengadukan kasusnya kepada polisi? Apakah mudah, Pak Johnson? Ini kan yang disoroti. Ya seharusnya mudah, tetapi kata mudah itu kan banyak hal yang harus terbukti. Yang pertama adalah tentu kantor polisi sampai yang paling ujung itu harus kelihatan ramah sehingga rakyat tidak takut-takut datang ke sana. Dan kalau dia datang ke sana, petugasnya juga menerimanya dengan sangat baik dan harus hati-hati kalau rakyat yang datang itu korban dari tindak pidana, situasinya bisa emergensi. Apalagi dia terkena korban tindak pidana pelecehan seksual atau yang ada hubungannya dengan seksual, mereka harus lebih ramah lagi dan mengarahkan dan terutama melindungi. Yang jauh lebih penting adalah substansinya, bergerak dengan cepat untuk melindungi korban dan menindak para pelaku kejahatan begitu. Jangan sampai baik medsos maupun teman-teman berita media lebih cepat meresponnya daripada polisi. Tentu ini menjadi tantangan yang jauh lebih penting lagi saya kira Ibrahim ke depan. Ini adalah tantangan politik gitu loh, karena tahun depan adalah tahun politik, jadi polisi harus lebih hati-hati dan lebih disiplin di dalam menjalankan tugasnya dan tidak boleh partisan menurut saya. Itu catatan yang penting yang harus dijaga. Nah, saya masih ingat Pak Johnson ketika Kapolri bicara soal jika tak bisa tegas terhadap bawahan, kepalanya akan saya copot. Ini artinya ada permasalahan komunikasi juga di tingkat level wilayah hukum yang kecil seperti Polsek, Pak Johnson. Ya bukan hanya itu, ya memang tindakan seperti itu harus dilakukan dan harus dibuktikan ya. Maksud saya harus dibuktikan. Jangan saya sikat kepalanya dan kemudian selalu aja ada jargon dua di atasnya. Nah itu harus dibuktikan bahwa memang ditindak dua di atasnya gitu loh, supaya ini menjadi bahan evaluasi. Nah yang kedua yang saya apresiasi sekarang apa yang dilakukan oleh Kapolri, dia melaksanakan itu dengan sangat elegan, seolah-olah ini mutasi biasa, tapi di dalamnya ada evaluasi yang begitu sangat tajam dan teknis yang menurut saya yang diperlihatkan terutama pada mutasi yang belakangan ini, Desember ini. Pak Johnson, selain instrumen soal mutasi, biasanya apa yang harus dilakukan oleh Kapolri untuk bisa mereformasi tubuh Polri, Pak Johnson? Menurut saya komunikasi antar rentang kendali komando itu dari mulai tingkat Mabes, kemudian Polda, kemudian Polres, ya, dan kalau bisa Polsek, tapi sekarang ini targetnya terutama Polres ya, dan Polsek dan juga satuan-satuan lain itu penting komunikasinya. Tentu jalur komando-komando yang tadi menjalankan kepemimpinan yang sungguh-sungguh menjadi teladan dan contoh, dan juga meminta kepada teman-teman polisi untuk mampu berkomunikasi ya dengan masyarakat sekitar. Jangan sampai misalnya kalau di Jakarta atau di daerah-daerah lain, di situ ada kantor polisi tapi penjahatnya banyak, di situ ada kantor polisi tapi macet, di situ ada kantor polisi macet terus polisinya hanya cari kesalahan orang saja untuk menilang dan kemudian meminta uang begitu. Yang kayak begitu-begitu saya kira harus segera dihilangkan, terutama pelayanan publik yang paling ujung. Baik.
Johnson Panjaitan, penasihat IPW, terima kasih telah memberikan pandangannya soal mutasi besar-besaran di tubuh Polri. Semoga bisa mengembalikan kepercayaan publik dan tentunya kinerja Polri bisa lebih baik lagi. Terima kasih Pak Johnson untuk waktunya di Kompas Petang. Terima kasih Ibrahim.